LCMA falyatafaddal alaihi mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Dia yang malam ini kita menyambut hari kelahiran kemuliaan keagungannya. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi saya makan bersama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Saya cuma mau ngasih tahu sudah makan. Kata Bapak Kapolres, Ustadz Somad, saya selalu dari Tanjung ke Banjarmasin naik mobil tengah malam, yang menemani saya dalam perjalanan Ustadz Somad. Masya Allah, amazing. Ternyata dalam perjalanan sunyi sufi itu beliau selalu mendengarkan tausiah. Saya senang, tapi tidak terlalu saya nampakkan. Saya senyum dikit aja. Lalu apa kata Bapak Dandim? Ustadz Somad, dulu saya bermimpi supaya Ustadz datang ke Tabalong, dan hari ini kami bisa bertatap muka langsung dengan Ustadz di Tanjung. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Bapak Wakil Bupati, Ustadz Abdul Somad? Setahun yang lalu Ustadz lewat di sini, tidak mampir. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Tapi ada hikmahnya Ustadz Somad, kata Bapak Wakil Bupati.
Andai Ustadz mampir tahun lalu di sini, saya belum wakil bupati. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Bapak Bupati Tabalong, Ustadz Somad? Gara-gara Ustadz tidak datang tahun lalu, saya sampai dapat gelar. Namanya Bupati Tidak Becus. Entah siapa yang memberi gelar itu. Alhamdulillah Ustadz sekarang datang, sudah mulai gelar saya berubah. Bupati Agak Becus. Masya Allah, ini fitnah. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menghilangkan fitnah-fitnah itu semua. Tidak ada permainan, tidak ada skenario yang mengatur pertemuan ini. Siapa yang mengatur ini? Allah. Siapa yang membuat kita bernafas malam ini? Siapa yang membuat kita bisa datang malam ini? Jangan pernah terlintas dalam hati ketika pulang. Tadi malam melimpah ruah di Tanjung Expo Center. Ustaz tahu tempat ini dari mana? Itu ada tulisannya. Tanjung Expo Center. Dari mana Ustaz tahu kami kumpul bersama malam ini? Allah yang membuat kita berkumpul, maka kita puji Dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jangan ada angkuh, jangan ada sombong. Siapa yang membuat tadi malam ramai melimpah ruah di Tanjung Expo Center? Saya, Abdul Somad. Somad Firaun. Dia yang selalu berkata, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka kita katakan, siapa yang mampu mengumpulkan orang sebanyak ini? Wala haula wala quwata illa billah. Hilangkan angkuh, hilangkan sombong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang-ulang berkali-kali selesai sholat, mau tidur malam, supaya hilang keangkuhan, kesombongan, keegoan, mengatakan aku, saya, padahal kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya, siapa yang tawadhu, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini diangkat Allah derajatnya, amin ya rabbal alamin. Ini kira-kira berapa ribu orang ini? Hah? Yang jelas kalau mau tahu hitung sendirilah. Nanti kamera akan naik ke atas melihat dari ujung ke ujung. Tapi saya memandang kiri, kanan, depan, belakang, tak ada putusnya umat manusia. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu Bapak Ibu di bawah. Mudah-mudahan yang di bawah nanti masuk surga naik ke atas. Tapi yang di atas tetap di atas. Yang di bawah mungkin lebih ikhlas daripada yang ceramah. Jangan bilang amin. Yang di bawah mungkin hatinya lebih tulus ikhlas daripada Abdul Somad. Karena mereka datang bukan ingin diliput kamera. Mereka datang bukan diundang oleh Bapak Bupati. Mereka datang bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang gelap. Ibu-ibu sehat semua. Mohon maaf saya membelakangi ibu. Nanti kalau saya ceramah begini semuanya selfie. Masya Allah, tabarakallah. Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Kantor Cabang Tabalong, Kalimantan Selatan, Haji Fahmi Ansari LC, Haji Khalilur Rahman LC, Haji Marhadi LC, MPDI Haji Rifki Ansari LC, Haji Ujang Suhendri LC. Carilah menantu LC. Setuju? Beraneka ragam hadir malam ini sesuai dengan batik Abdul Somad.
Di tengahnya ada simbol Dayak. Di kiri dan kanan ada simbol Melayu. Di ujungnya ada simbol Banjar. Maka dalam satu baju ini ada 3 suku besar. Sedangkan yang putih ini DLL dan lain-lain. Ini bukan batik sembarang batik. Batik dipakai di atas mimbar. Udah itu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya yang pakai baju baru ini agak panas bawaannya. Ustaz nyindir ya? Enggak. Saya ustaz yang tidak pandai menyindir-nyindir. To the point saja. Ini bukan simbol, ini bukan gambar, ini adalah kenyataan bahwa Tabalong terdiri dari berbagai suku, tapi semuanya bersatu untuk mewujudkan Tabalong, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang hadir malam ini bukan muslim saja, berbagai macam suku, agama, bangsa datang hadir, tapi semuanya diikat oleh apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang Bapak Ibu, kalau satu orang mengatakan yang kita bawa itu bukan kucing, kita sedang, ibu misalnya pagi-pagi jalan-jalan bawa kucing, kucingnya cantik, kucing Anggora ekspor dari Turki. Turki itu kucingnya pesek, orangnya mancung, kucing Anggora. Bu, ibu bawa apa? Kucing. Cantik anjingnya ya. Kucing ini, kucing. Gak berapa lama datang orang kedua. Ibu beli anjingnya di mana? Kucing. Ketemu sama orang yang ketiga. Berapa sih harga anjingnya? Mulai ragu. Ini anjing apa kucing? Maka yakinkan dirimu bahwa yang kau bawa itu adalah kucing. Kalau tidak yakin itu kucing, tendang dia. Berarti kucing. Masuk ke rumah sakit jiwa. Begitu sampai di halaman, ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Saya yang waras, kamu yang gila. Begitu masuk ke ruangan, ketemu lagi. Bapak sudah berapa lama gila? Saya waras, kamu gila. Begitu masuk lagi ke dalam, beramai-ramai orang gila berkata, orang gila datang. Orang gila datang, kita mulai ragu, siapa yang gila sebenarnya? Maka tanamkan keyakinan bahwa kita berada dalam kebenaran. Yakin? Saya beberapa hari ini mulai ragu, jangan-jangan saya ini ustadz radikal. Baca internet, Ustadz Somad radikal. Saya tidak radikal. Baca Facebook, radikal. Saya tidak radikal. Lama-lama baca semua radikal. Jangan-jangan aku memang radikal. Tapi begitu duduk bersama Bupati Tabalong, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kejaksaan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, barulah saya yakin bahwa saya tidak radikal. Lalu yang mengatakan radikal apa? Mereka salah baca. Tulisannya ready call. Ready siap, call siap ditelepon untuk datang ceramah 2020. Alhamdulillah malam ini kita bertemu, berjumpa bersama kita di Tanjung Tabalong, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan guru, ustadz-ustadz, alim ulama, mohon maaf saya membelakangi, bukan niat maksud di hati untuk tidak menghormati. Mudah-mudahan silap dan salah saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tabligh Akbar Kabupaten Tabalong bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA dengan semangat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan generasi Tabalong yang cerdas. Cerdas itu bahasa kampungnya smart. Ustadz yang cerdas, Somad. Smart bahasa Inggris. Bukan cuma cerdas tapi religius. Religius, taat beragama. Yang pertama kita bahas cerdas. Siapkah anak-anak muda Tabalong cerdas? Maka harus
pendidikan. Masukkan ke TK, masukkan SMP, masukkan SMA, masukkan universitas. Tapi tidak hanya cerdas, ada pesan yang lebih hebat, religius. Bapak Ibu mau nggak anaknya IP 4, kerja, mobil besar, rumah mewah? Mau apa tidak? Tapi nggak sholat. Mau tidak punya anak gadis cantik, berprestasi, nilainya tinggi, gajinya besar, tapi tidak taat menjalankan agama? Kita tidak mau, karena doa kita pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Arti cerdas, dalam kepalanya ada fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, tapi dalam kepalanya juga ada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya mendengar langsung dengan telinga saya, bukan baca di internet, bukan isu, bahwa Tabalong akan melahirkan 10.000 anak-anak penghafal Al-Quran. SD-nya ngapal Quran, TK-nya hafal Quran. Mana bisa anak TK ngapal Quran, Ustaz? Anak TK kan belum belajar ngaji. Anak TK baca Quran tapi tidak ngelihat Quran. Hah? Gimana baca Quran nggak ngelihat Quran? Nama metodenya talqin. Guru baca, murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Qori kita tadi membaca, muridnya ikut. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Tidak bisa baca Quran, belum tahu huruf Al-Quran, tapi bisa hafal. Kenapa? Karena anak bisa meniru. Makanya insya Allah kalau ibunya baca Ar-Rahman sambil masak, Ar-Rahman Allamal Quran, garamnya harus dirasa juga. Maka insya Allah 1 hari anak mulai ingat, 2 hari anak mulai baca, 3 hari dia baca dalam sholat, akan lahirlah anak-anak Tabalong yang hafal Al-Quran insya Allah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak putra putri Tabalong penghafal Quran ya Allah. Guru-gurunya digaji, rumah tahfiz sudah didirikan, 350 tempat pos-pos penghafal Al-Quran. Abdul Somad tidak ragu sedikit pun kesiapan orang Tabalong. Jangankan untuk buat rumah hafal Quran, hari ini saja ada warung-warung gratis dari pagi sampai malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Warung gratis. Ustaz Somad, masyarakat yang datang dari jauh sudah disiapkan warung-warung gratis, makanan gratis, minuman gratis. Dalam hati saya, pantasan ramai. Abdul Somad, jangan suuzon. Masyarakat Tabalong bukan suka gratis, itu memang kemurahan hati mereka. Ustaz Somad yang ngasih minuman, yang ngasih kue kotak, justru bukan dari orang Islam. Ustaz Somad, Masya Allah, ternyata untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang saling hormat menghormati, cukup menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini tetap terjaga sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Ragukah kita dengan 350 rumah-rumah penghafal Quran, akan banyak rumah-rumah yang diwakafkan untuk rumah tahfiz Quran insya Allah. Amin. Besok pagi datang ke Bapak Ketua MUI, datang ke rumah guru, datang ke rumah Ustadz, sampaikan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kata Ustaz Somad 350 rumah tahfiz sudah siap. Betul, itu belum cukup untuk anak-anak kita di Tanjung, di Tabalong. Jadi gimana? Itu ada 3 rumah saya wakafkan. Setuju?
Rumah siapa? Pastikan dulu rumahnya rumah kita, karena tidak boleh mewakafkan rumah orang lain. Punya rumah 3, untuk apa? Kecuali orang rumah 3, betul? Mereka takut, Bu. Punya rumah 3, mati, meninggal, tinggal. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa. Siapa bilang rumah nggak bisa dibawa mati? Rumah bisa dibawa mati. Kalau mau kuburnya lapang, kalau mau alam barzahnya terang, maka wakafkanlah rumah tahfiz Al-Quran beserta isi kulkasnya. Tapi jangan kulkas kosong, masukkan buah-buah di sana, maka insya Allah kubur kita akan lapang dan terang benderang, karena anak-anak akan membaca Quran di dalam, di kamar bawah, kamar atas, di ruang tamu, di dapur mereka memasak. Rumah itu akan menjadi rumah terang benderang alam barzah, lapang kuburan kita. Maka siapa yang sudah punya rumah 1, 2, wakafkan 1 untuk rumah tahfiz Al-Quran. Siap? Yang bilang siap yang udah punya aja. Yang belum punya katakan siap, karena siapnya itu pun menjadi doa. Malam ini doa kita akan melembus pintu-pintu langit insyaallah. Amin. Malam ini atas langit Tabalong tak berbintang, karena bintangnya sudah turun ke Tanjung semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Coba hidupkan bintang-bintang HP-HP-nya, biar nampak sejauh mana mata memandang, menyala lampu-lampu kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, terang benderang. Sudah, matikan HP-nya. Takutnya nanti pulang ada yang miss call, sendal hilang. Insya Allah tidak akan ada yang hilang, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah rumah tahfiznya siap, maka siapkan guru-gurunya. Jangan ragu tentang guru. Negeri kita banyak tuan guru. Kalimantan Selatan negerinya ulama, betul? Maka datanglah tuan-tuan guru kita. Ini gambar tuan-tuan guru semua. Ini gambar tuan-tuan guru semua. Saya cuma mau nunjukkan gambar saya lebih besar. Di antara tuan-tuan guru gambar saya dibuat paling besar. Di antara tuan-tuan pemimpin ulil amri ada Bapak AKBP Hardiono Kapolres Tabalong, ada Bapak Letkol ARM itu apa itu Pak? Edi Susanto Dandim 1008 Tanjung, ada Bapak Kajari Tabalong Pak Samsidar Monwar FSH, ada Ibu Ketua PN Tanjung Ibu Rianti Desiwati MH, ada Bapak Ketua DPRD Tabalong Bapak Haji Mustafa, ada Bapak Wakil Bupati Tabalong Bapak Haji Mawardi, dan Bapak Bupati Tabalong Haji Anang Sahfiani. Saya cuma mau ngasih tahu mata saya masih sehat. Makanya banyak-banyak minum jus wortel. Jangan takut diejek kelinci. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata sehat bukan hanya karena minum jus buah, tapi karena banyak membaca Al-Quran. Berapa banyak saya jumpai guru-guru hafiz Quran umur 70 tahun tidak pakai kacamata, enak saja dia baca Quran, matanya nggak rabun Pak Ustaz. Rabun, terus dia bisa baca, dia nggak lihat, dia hafal Quran.
Ibu kandung saya sendiri, emak saya, meninggal umur 71 tahun, baca Quran tidak pakai kacamata. Bikin Quran. Ada masanya umur 40, 50 rabun, tapi nanti sampai masanya kembali normal. Itu kenapa? Di antaranya karena syafaat Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Rumah apa itu kuburan? Rumah yang tidak ada baca Quran di dalamnya. Makanya carilah calon menantu yang hafal Quran. Insya Allah menantu-menantu kita hafal Quran, insya Allah. Amin. Datang ke rumah kita SH, terima sarjana hukum. Datang ke rumah kita jenderal, terima. Datang ke rumah kita tentara, polisi, terima. Tapi semua jabatan kekuasaan akan tinggal, tak dibawa mati. Kita akan punya anak kita polisi, tentara, sarjana hukum, advokat, pengacara, bisnismen. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu setuju nggak kalau di SMP juga ada program tahfiz Quran? Ibu setuju tidak kalau di SMA juga ada tahfiz Quran? Ibu bapak setuju enggak kalau tamat SD hafal 1 juz? Mestinya jangan setuju. Waktu saya bilang, setuju enggak kalau SD 1 juz? Tidak. Kami maunya 6 juz. Terlalu berat, Bu. Yang Quran 1 juz aja Pak Ustadz. Yang 4 juz mangga, juz melon. Hafal anaknya TK juz 30. Amma yatasaalun sampai An-Nas. Masuk SD tambah 3 juz. Masuk SMP tambah 3 juz. Masuk SMA tambah 3 juz. Nanti dia di universitas, jangan khawatir dia akan kena narkoba. Jangan takut dia akan kena virus HIV/AIDS. Jangan cemas dia akan terkena pergaulan bebas. Al-Quran akan menjaga dia seperti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menjaga Al-Quran. Begitu juga dengan orang yang dalam Quran kepalanya ada Quran, Allah ikut menjaganya. Dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita ulang selesai doa azan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji. Guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi pegawai negeri, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji honorer, gaji 1 bulan 300.000, digaji 6 bulan sekali, itu pun disunat masal. Bagaimana anak-anak kita mau selamat? Tapi ditawalong, Masya Allah, tabarakallah, guru mengaji mendapat insentif dari pemerintah daerah. Jangan tepuk tangan dulu, bupati bisa ditangkap KPK. Temuan alokasi dana tidak tepat, maka disupport oleh DPR yang memegang palu martil. Setujukah kalau anggaran belanja ini digunakan untuk guru-guru agama? Setuju. Pukul palu. Setuju. Maka perlunya memilih orang-orang yang peduli Al-Quran. Betul apa betul? Abdul Somad berdakwah dengan ceramah. Abdul Somad berdakwah dengan mikrofon. Tabligh akbar, khutbah, ngajar di kampus. Tapi ada orang yang tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah, tidak pernah tabligh akbar. Dia hanya diam saja, megang palu, bukan tukang, megang palu. Ketika nanti ada sidang berkata, guru agama kita alokasikan dana untuk rumah tahfiz guru ngaji, dia ketuk palu, setuju. Talk less, tidak ngomong, no action, talking only. Tidak pernah action, ngomong saja. Nah, ini jangan singgung saya dengan ini. Saya tabligh akbar memang untuk ngomong, untuk bicara. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang setuju dengan program Quran ini dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah badannya, dijadikan dia 2 periode.
Ini udah politik nih Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya doamu makbul, menembus pintu langit, dibawa oleh malaikat, dan doamu itu cuma satu, kata malaikat, hai Abdul Somad, aku kasih engkau doa makbul, tapi doamu cuma satu saja, maka mintalah doa yang satu. Apa dia? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan tabalong pemimpin-pemimpin yang adil-adil ya Allah. Kapolresnya adil, amin. Dandimnya adil, amin. PN-nya adil, amin. Jaksanya adil, amin. DPRD-nya adil, amin. Kepala daerah, bupati, wakil bupatinya adil, amin. Maka satu negeri akan mendapatkan keadilannya, amin ya Rabbal. Ya Allah, di tengah malam ini, pada saat ini kami berdoa menghadap-Mu ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan tak tahu tak dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah, hanya mengucapkan amin. Ada lidah yang tak pernah makan haram, ada lidah yang tak pernah makan riba. Dia bukan ustadz, dia bukan ulama, hatinya bersih, dia katakan amin. Saat itu Allah sedang mencurahkan rahmat dan barokah ke Tabalong menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan syarat nggak boleh zolim. Abdul Somad kalau tegak berdiri di sini zolim. Bayangkan kalau mereka yang di sana berdoa, ya Allah matikanlah Abdul Somad. Bisa mati berdiri saya. Mohon izin ibu-ibu, ibu-ibu sehat semua, bapak-bapak sehat. Ini hanya menyenangkan hati saudara kita yang ada di tepi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah kabulnya doa orang yang berada di bawah. Ya Allah, jadikan anak ibu dan bapak ini menjadi anak-anak penghafal Quran. Kalau anaknya nanti mau ke Al-Azhar, dimudahkan urusan ke Al-Azhar Mesir. Ada yang mau ke Hadramaut, Tarim Yaman, Darul Mustafa, diberikan kemudahan berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz insyaallah. Dengan syarat kasih anak makan halal, jangan beri dia beras raskin yang dicuci pakai pemutih. Berikan anak makan halal, jangan kasih anak makan riba, Bu. Ibu dengar, bapak jangan bawa pulang ke rumah uang hasil korupsi, Pak, karena uang haram. Jadi sepiring nasi haram, sepiring lontong haram, sepiring gulai ikan haram dimakan mereka. Maka anak yang jujur, anak yang tulus, anak yang hijau, otaknya menjadi kotor gara-gara makan haram. Jatuh maju. Masya Allah, tabarakallah. Saya ngasih tahu anak jangan dikasih makan haram, jangan disuruh maju terus. Jadi nanti sampaikan pesan kepada yang tidak datang. Apa pesan Abdul Somad tadi? Kalau anak kita mau otaknya cerdas, anak kita mau baik, jangan sampai otak anak dikotori dengan makan jangan terima suap, jangan buat korupsi, jangan buat nepotisme, jangan makan uang sogok, jangan curang timbangan. Jujur, tulus, anak kita akan jadi anak-anak yang soleh insyaallah. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun, nasiyatin ubun, kadzibatin ubun pembohong, kadzibatin ubun pendusta, khati'atin ubun pembuat dosa. Kenapa anak kita selalu buat salah? Kenapa dia jadi durhaka? Kenapa dia buat dosa? Gara-gara ubun-ubunnya kotor. Ubun-ubun kotor dari mana? Dari darah. Sepiring nasi, sepiring lontong, sepiring soto dari yang haram berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantungnya, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi kotor gara-gara makan Insya Allah bapak ibu yang selama ini kasih makan haram, berhenti, stop. Insya Allah.
tempatnya gelap, tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa tempatnya gelap, asal jangan sampai hatinya gelap. Ini kalau lama-lama di sini muka saya jadi gelap. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ibu-ibu, ini Ustadz Somad tidak sopan melangkah-langkah, supaya jangan sampai di akhirat nanti saya dituntut. Abdul Somad dituntut di akhirat. Hai Abdul Somad, engkau sudah zalim, kau sudah aniaya. Kenapa kau ceramah hanya di tengah saja? Nanti yang di sana menuntut pula. Yang di sana enggak nuntut karena saya sudah lewat dari sana tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama kalau mau tabalong berkah, maka setiap rumah ada anak-anak kita penghafal Al-Quran. Kalau anaknya ada 3, wakafkan 1. Anakku ini aku wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siap? Abdul Somad di antara 40 cucu mbah kakek saya, kata kakek saya, cucuku yang satu ini tidak sekolah umum, maka saya dari kecil ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, Al-Azhar, lalu kemudian ke Maroko, sekarang ke Sudan, sekolah agama-agama. Ini banyak orang tidak mau menyekolahkan anaknya agama. Anaknya sekarang di mana? Pesantren kampungan. Anaknya apa? Sekolah agama. Nanti makan apa? Ada orang berpikir sekarang, kalau anak sekolah agama nanti makan apa? Makanmu itu dari siapa? Dari Allah. Yang dipelajari itu agama. Agama siapa? Allah. Mungkinkah Allah menyia-nyiakan anak yang mengajarkan agamanya? Tidak akan mungkin. Di mana letak iman kita? Di mana letak keyakinan kita? Hari ini Kalimantan Selatan memetik buah yang ditanam oleh ulama-ulama. Dulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dulu Tuan Guru Kumpul, dulu saya tadi ziarah ke makamnya. Kitabnya lama sudah saya lihat. Kitabnya Ad-Durrun Nafis. Ad-Durru permata, Nafis permata yang sangat berharga, ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Baru tadi ziarah ke makamnya. 42 tahun umur, walaupun kelihatannya seperti 24. Baru tadilah sampai ziarah ke makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu bil falaq sekali, Qul a'udzu bin nas sekali, tahlil la ilaha illallah 30 kali. Kami pun ramai-ramai berdoa, padahal sudah meninggal lebih 3 abad. 300 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, tapi tetap dikenang sepanjang zaman. Kenapa? Raja-raja banyak orang yang tidak ingat, bangsawan orang kaya banyak yang tidak dikenal, tapi ulama makamnya di tengah kampung, perjalanannya panjang, tetap orang datang. Maka didiklah anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah, belajar dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Lama sudah meninggal dunia, tapi orang tetap mencari makamnya. Hai Abdul Somad, kalau kau mati nanti, adakah orang Tabalong yang akan mencari makammu di Pekanbaru Riau? Jangan jawab. Hai Abdul Somad, kalau kau mati nanti, adakah orang Tanjung yang akan mengirim Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad? Al-Fatihah. Ada? Jangan sekarang, siap-siapkan aja dulu. Jadi orang yang tidak peduli kepada agama, nih bukti janji Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Yang punya anak, tolong agama Allah dengan anaknya, masukkan sekolah agama. Yang punya jabatan, kekuasaan, tanda tangan, pakai tanda tanganmu untuk menolong agama Allah. Guru-guru agama insentif. Sekolah tahfiz Quran dapat support pembangunan. Setelah dia TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, barulah nanti ada pusat kajian sekolah tinggi ilmu Al-Quran Tabalong. Amin. Kira-kira seandainya anak-anak Tabalong yang Islam hafal Quran, ngerti Quran, terganggukah saudara kita yang non muslim? Tidak.
Apakah mungkin anak-anak penghafal Quran itu keluar dari ngaji mencabut pedang, pancung kepalanya, bakar rumahnya? Itu bukan ciri orang penghafal Quran. Penghafal Quran itu adalah orang-orang yang akhlaknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pernah Nabi Muhammad SAW memancung kepala orang? Tak pernah. Tunjukkan saya satu hadis Nabi pernah memancung kepala orang. Tidak pernah. Pernah Nabi mengatakan, itu rumah ibadah orang lain, ratakan dengan tanah. Tidak ada. Saya bacakan khutbah Nabi ketika melepas pasukan perang ke Mu'tah. Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan berjumpa dengan laki-laki yang tinggal di rumah-rumah ibadah, di kuil-kuil. Apa maknanya? Pendeta-pendeta, biku-biku, pengurus-pengurus agama. Kamu akan jumpa dengan mereka. La ta'ridu lahum, jangan ganggu tokoh agama. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tidak berdaya. La taqta'unna sajaratan, jangan cabut pohon kayu. La tahqiranna nahlan, jangan rusak pohon kurma, karena pohon kurma adalah sumber makanan. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Siapa yang berpesan ini? PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, UN, United Nations baru mengeluarkan aturan perang. Tidak boleh membunuh dokter, tidak boleh mengganggu wartawan. Sekarang abad 20, Islam 14 abad yang lalu mengeluarkan 7 pesan. Jangan ganggu pendeta, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan ganggu orang sedang hamil tua, jangan rusak rumah, jangan hancurkan pohon kayu, jangan cabut pohon kurma. Bukti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil. Jadi saudara-saudaraku yang tidak seakidah dengan kita, dengan saya, jangan khawatir dengan program anak-anak hafal Quran. Justru setelah hafal Quran mereka lebih santun, mereka lebih lembut, mereka lebih baik, karena Al-Quran pertama kali ayat 101 ayat pertama dalam Al-Quran. Apa ayat yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ternyata kalau habis makan sate bebek ini lancar bahasa Inggris kita. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Program pertama, support program Quran Tabalong. Program yang kedua, kasih anak-anak kita makan halal, jangan sampai makan haram. Duit haram dibawa ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira hajinya diterima apa tidak? Haji mabur, haji mardud, tak ada perubahan. Heran saya ngeliat Pak Haji itu, Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Nggak ada perubahan. Dulu sebelum haji pelit, setelah haji jadi dermawan. Dulu sebelum haji nggak pernah ke masjid, setelah haji belum azan dia sudah di masjid, belum azan sudah ke masjid. Kenapa gitu? Dia yang muazin. Bayangkan, itulah baru haji mabrur. Ini banyak orang sekarang salah pandang. Wah, itu haji mabrur tuh Pak Ustadz. Kenapa? Pulang haji mukanya putih, nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita punya rezeki yang halal melimpah bisa haji ke Baitullah. Hajinya ONH Plus, supaya nunggunya nggak terlalu lama. Tabalong saya tidak tahu berapa daftar berapa tahun, tapi kalau Riau Pekanbaru store 2017 berangkat 2031. Bayangkan itu, 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Oh,
Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat sebelum mati insyaallah. Store ONH dulu. Gak apa-apa store dikit. Datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Andai mati sebelum lunas, niatnya tetap sampai. Innamal a'malu bin niat. Ini kisah nyata, true story Bapak Ibu. Kawan saya, sahabat saya, tetangga saya, dekat rumah saya, nawarin orang pergi umroh. Bu, ibu mau berangkat umroh enggak? Kata si ibu, mohon maaf saya enggak akan mungkin bisa umroh. Saya berangkat umroh, bahasa Arabnya mustahil. Tukang tanam pohon cabai, satu kali panen cuma 400.000. Berapa ibu dapat hasil kemarin? 400.000. Storkan saja 400.000 untuk DP. DP lillahi ta'ala. Niat berangkat umroh 400. Bukan bim salabin, bukan bim salabim, bukan abrakadabra, tapi Allah memberikan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 4 kali panen lunas berangkat umrohnya. Panen sekali lagi 4 juta. Panen sekali lagi 4 juta, 8, panen sekali lagi 4 juta, panen sekali lagi 4 juta. Kebetulan dia waktu itu ikut program yang bayar sekarang, berangkat setahun karena duitnya diputar untuk investasi. Berangkat, kun fayakun, kata Allah Subhanahu wa taala, mencium hajar aswad, tawaf sa'i dan umrah. Yang penting ada niat dan usaha. Ini gimana mau berangkat store NH aja nggak mau. Kamu udah store NH? Mustahil Pak Ustaz. Harus ada ikhtiar, harus ada semangat. Maka orang Islam semangatnya luar biasa. Semangat menggenggam dunia, bukan mau menjadi penguasa yang zalim. Semangat menggenggam dunia, bukan menjadi orang kaya yang pelit, bakhil, qarun. Tapi semangat ingin anak-anak kita makan halal, fakir miskin terbantu. Maka dengan itu kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dalam surga. Bapak Ibu dari Tabalong akan dekat dengan Nabi Muhammad di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah insyaallah. Amin. Dengan syarat menyantuni anak yatim. Anak-anak hafal Quran sudah, anak-anak dikasih makan halal supaya otaknya bersih sudah. Tapi tidak semua anak-anak ini beruntung. Ada yang ayahnya meninggal, ada yatim piatu. Maka bagaimana cara menyelamatkan dia? Yang ketiga, selamatkan anak fakir miskin dengan subsidi silang. Makanya besok pagi berhasilnya tablik akbar malam ini bukan karena jamaah yang ramai melimpah ruah, tapi berhasilnya kalau semua anak yatim bisa sekolah. Setuju? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa itu orang mendustakan agama? Yang mendustakan agama bukan yang mabuk minum khamar. Yang mendustakan agama bukan orang membuka aurat. Yang mendustakan agama orang yang sholat, orang yang puasa sunat, orang yang punya program kebaikan, tapi anak yatim tidak dia pedulikan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim. 2 bulan dalam kandungan Aminah melingkar ayahnya Abdullah. Dia menyantuni anak yatim dan disampaikannya ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu diberikan rezeki melimpah ruah supaya bisa menyantuni anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Besok pagi pulang dari kerja langsung beli beras, beli minyak, beli gula, beli susu saset, beli kopi, bungkus, antar ke rumah anak yatim. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar tahu-tahu emak anak yatim itu cantik pula. Nanti yang salah siapa? Ustadz Somad. Nah jadi ibu yang ngantar. Bu, nih tolong antar. Kalau ibu ngomong, aduh pak saya capek. Aku yang ngantar ya, aku yang ngantar ya. Ini cantik ini. Biar aku aja yang ngantar. Mereka akan antar ke sana. Beli baju jangan cuma 1. Pergi ke pasar. Beli baju 3. Bapak kenapa beli baju 3? Kita kan sudah ngaji. Berlebih-lebih itu mubazir.
baju satu untuk anak kita, yang dua lagi untuk tetangga di belakang ada anak yatim, pergi antar ke sana. Bajunya kemarin sobek koyak, celananya kemarin sudah robek, maka untuk menolong dia, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yazalul mu'min, seorang mukmin akan tetap dalam perlindungan Allah, seorang mukmin akan tetap dinaungi Allah, seorang mukmin akan tetap ditolong Allah. Sampai kapan? Sampai kain yang dia sedekahkan itu lapuk. Maka sering-sering sedekah kain, sedekah baju, sedekah sorban, sedekah, pokoknya yang tidak bisa lapuk untuk selamanya adalah kita ganti. Tapi sedekahnya tetap disuruh pakai. Ini anak yatim ada kain, pakai. Jangan nanti ini anak yatim kain, jangan pakai-pakai. Supaya nggak lapuk-lapuk, biar ngalir terus pahalanya. Bukan begitu caranya. Kita ganti tiap 6 bulan sekali. Kita berikan dia pakaian, kita belikan dia peci, maka dia akan pede berangkat ke sekolah. Kira-kira program menyantuni anak yatim ini baik apa nggak baik? Setuju apa nggak setuju? Tidak seimbang antara yang baik dengan yang setuju. Baik apa nggak baik? Baik. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau bukti pengajian ini berhasil, besok beli yang saya katakan tadi, antar ke rumah anak yatim. Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Besok datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100. Ini semuanya? Enggak, 2 orang aja. Karena kita memang semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini program yang ketiga. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Berarti saya sudah ceramah 1 jam. Ini kalau ditambah sudah keluar dari kode etik 600 ml. Tapi ternyata karena jamaah ramai melimpah ruah, bangkit semangat Abdul Somad. Padahal sudah ceramah tadi di Amuntai, kemarin sudah ceramah di Banjarmasin, sekarang ceramah, kemarin ceramah di mana kemarin? Di Banjarbaru. Sekarang ceramah lagi yang ketiga. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya berkumpul dengan orang banyak membangkitkan energi-energi positif. Yang keempat, jaga jamaah. Saya tadi di mobil sudah ngantuk-ngantuk. Itu sampai melihat jamaah ramai, rupanya energi tersedot. Setiap mata melotot, kita pun jadi terang benderang. Makanya jangan pernah tidak mau bersilaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menjalin silaturahim. Ini baleho 2, ini baleho silaturahim. Yang ini namanya baleho silaturahim Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ini silaturahim juga, nama forumnya Silaturahim Alumni Al-Azhar. Maka buatlah komunitas-komunitas. Di sini ada komunitas ibu-ibu PKK, Ibu Ketua Penggerak PKK. Apa kepanjangan PKK? Ada pula nama komunitasnya kemarin di Kepulauan Riau. Saya bersama dengan komunitas Bikers Subuhan. Oh, anak-anak muda yang pakai motor, Bikers Subuhan. Nah, jadi dia sholatnya subuh aja. Sedangkan subuh saja yang berat melawan kantuk, tidak tidur, datang mereka subuh. Sekali saya datang, habis itu saya nggak ikut lagi. Saya tanya, gimana perkembangan Bikers Subuhan? Masya Allah Ustaz Somad, sekarang melimpah ruah anak-anak muda. Jadi buat komunitas-komunitas. Ini komunitas apa ini? Komunitas jombloan fisabilillah. Mantap. Ini komunitas apa ini? Komunitas hijabers. Perempuan-perempuan yang berhijab panjang. Masya Allah, tabarakallah. Ini komunitas apa? Komunitas pemuda tanpa tato. Mantap. Ini komunitas apa? Belum ada nama. Nanti kita kasih nama. Nah, setelah ada komunitas sepeda ontel, ada komunitas CB100, ada komunitas penggemar ular, ada komunitas, macam-macam komunitas.
Berpikirlah bagaimana komunitas ini bisa membawa kita ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Di depan saya ada komunitas anak muda yang ganteng-ganteng, hadroh. Apa nama grupnya? Nurul Fatah. Fatah anak muda. Nurul Cahaya. Nurul Fatah, cahaya anak muda. Tak salah, karena memang baju mereka bercahaya semuanya. Nurul Fatah. Ibu-ibu yang belum punya mantu, wajahnya terang benderang, bajunya berkilau. Saya bilang suara, hilang suara. Suaranya merdu, lagunya solawat. Siapa yang tak bangga? Bapak ibu bangga apa tidak? Bangga. Makanya nanti kalau ada walimah, ada akikah, ada nikah, undang Nurul Fatah. Siap? Nurul Fatah. Potong videonya 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Ceramah Ustaz Somad kemarin. Ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara nikah, undang Nurul Fatah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini udah ngaji, udah tablik akbar, pas acara nikah masih pakai keyboard tunggal rok pendek. Judul lagu, Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Gimana mau sampai jatuh terus? Coba kalau lagu mereka, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salawat itulah yang akan menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya komunitas-komunitas ini tetap dijaga. Tapi antar komunitas jangan cakar-cakaran, jangan ejek-ejek, jangan olok-olok. Komunitas kami komunitas terbaik karena kami alumni Al-Azhar Mesir. Kami sudah minum air sungai Nil 4 tahun. Lalu yang minum air sungai yang lain, insya Allah semuanya dapat kebaikan-kebaikan. Ini nampaknya yang di bawah udah unjuk rasa. Ini komunitas yang sedang mereka ribut karena ada yang manjat pagar. Kami tidak melihat Ustaz Somad, kata mereka. Oleh sebab itu tetap kita jaga komunitas pemanjat pagar agar turun dari pagar. Masya Allah, tabarakallah. Pertama, mewujudkan generasi Quran di Tawalong. Amin. Kedua, kasih anak-anak kita makan halal. Amin. Ketiga, apa tadi? Santuni anak yatim. Amin. Yang keempat, buat komunitas-komunitas. Makanya nanti ada komunitas ini, ada komunitas ini. Ngumpulnya kapan? Pas acara maulid ngumpul semua. Pas acara ngaji dengan abah guru danau, datang semua. Komunitas ibu-ibu datang. Ini komunitas emak-emak garis lunak. Datang semuanya. Maka acara maulid datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, nyambut 1 Muharram datang. Maulid 30 malam. Siap? Ini udah malam yang kedua ini. Malam ketiga, malam keempat, malam puncaknya 12 Rabiul Awal. Baca Barzanji. Abtadi'ul imla Bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah Allah. Baca Barzanji silakan, baca Diba silakan, Simtud Durar silakan, baca Burdah silakan. Yang penting maulid, maka datang maulid-maulid. Maka maulid-maulid itu, sedangkan Abu Lahab yang dijamin masuk surga, Abu Lahab pakai ba, tabat yada abi lahab, lahab. Karena pernah juga saya lewat rumah makan, mampir rumah makan Abu Lahab. Wah, rupanya ujungnya P, Abu Lahab.
Abu Lahab dijamin masuk neraka, neraka jahanam tempat Abu Lahab. Ayatnya jelas, tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi ternyata dalam Sahih Bukhari, coba lihat, Abbas saudara Abu Lahab bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh Abbas, hai saudaraku Abu Lahab, ya kau masuk surga apa masuk neraka? Pasti masuk neraka. Panas apa enggak panas? Panas sekali. Khuffifa alayya fi kulli itsnain, tapi azabku diringankan setiap hari Senin, li'itaqi Zuwaibah, karena aku membebaskan budak hamba sahaya yang datang membawa berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak gemar menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersair Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu enaknya ceramah di Tabalong. Tempat lain saya terjemahkan dulu baru paham. Di Tabalong belum saya terjemahkan udah ngangguk jemaah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau si Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, masuk neraka kekal selamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Diriwayatkan bahwa dia diringankan azabnya setiap hari Senin, yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Mudah-mudahan masyarakat Tabalong yang senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya datang nanti acara maulid, datang acara maulid di RT RW hadir, acara maulid di kantor Bapak Dandim hadir, acara maulid di kantor Polres datang. Pokoknya hadir, maulid, maulid, maulid. Kenalkan anak-anak kita. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ta'aruf. Maka kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Banyak bapak ibu ketika anaknya bertanya tidak bisa mengenalkan nabinya. Ayah, 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 ya siapa nabi kita? Nabi kita Muhammad, ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi, dikunci langsung. Maka kita yang tidak mengenal Nabi Muhammad, besok pagi beli buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan doanya adalah sholawat. Di bulan Rabiul Awal banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau sholawat badar bagus, mau sholawat nariyah bagus, mau sholawat al-fatih bagus, mau sholawat dari Sahih Bukhari bagus, sholawat yang diajarkan Nabi bagus, sholawat yang dibuat oleh ulama bagus. Maka jangan pertentangkan antara sholawat dari sunnah dengan sholawat yang dibuat ulama. Sholawat sunnah dibuat Nabi Muhammad, sholawat yang dibuat ulama, ulama juga pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ini kelai. Alhamdulillah Ustaz Somad, di kampung kami tidak lagi ada orang kelai masalah solawat. Antara solawat yang dibuat ulama dengan solawat yang dari hadis Nabi tidak lagi dipertentangkan. Kenapa? Karena sama-sama enggak ada lagi yang bersolawat. Oh, jangan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahih Bukhari.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di luar Sahih Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq al-nasiru bil haqq nasirul haqqi bil haqq yahdi ila siratikal mustaqim. Dibuat oleh ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dibuat oleh ulama. Semuanya baik, tidak ada yang tak baik. Maka banyak-banyak bersolawat dalam komunitas-komunitas, apalagi di hari baik, bulan baik, Rabiul Awal. Kita jadikan momentum berkumpul jamaah bersolawat, termasuklah malam ini kita sudah beberapa kali bersolawat. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku solatan satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah, suami yang belum sholat mudah-mudahan pulang dari sini sholat, istri yang belum pakai hijab mudah-mudahan terbuka pintu hatinya pakai hijab, kawan sahabat tetangga yang belum dapat hidayah mudah-mudahan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tukaffiru bihi sayyiat, dihapuskan segala dosa-dosanya, wa tarfa'u bihi darajat, diangkat derajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berikut saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang, nanti saya buatkan videonya, akan saya kirim, bisa dilihat di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa tonton, subscribe, and like and share. Sebagaimana kita maklum bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik. Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa
tenggelamnya Fir'aun boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua. What is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil Suwaibah. Datang kemari. Jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, Tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, Tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam Maulid Nabi, bebas seorang budak hamba sahaya. 1 ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta, Abu Lahab bersedekah malam Maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang Tabalong sedekah sahur 100 juta Maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara Maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat dengan syarat. Ini syaratnya ketat Maulid ini 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca Maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan. Tapi kalau ada maksiat di dalam, maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami minta doa Pak Ustadz, semoga guru kami sehat selalu dan kami selalu istiqomah menuntut ilmu. Gambar love dipanah pakai panah. Jamaah Masjid Taklim Sabilul Anwar. Sabil jalan, Anwar cahaya-cahaya. Sabilul Anwar jalan menuju cahaya-cahaya. Itulah yang selalu kita minta dalam doa tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Dan jalan untuk mencapai cahaya itu adalah ikuti pengajian Sabilul Anwar. Jangan lupa hadir setiap malam berikut ini. Udah potong, like and share. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang memuliakan ahli bait, mencintai mereka, an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan ahli bait keluarga Rasulullah, abu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu yang ngomong gitu bukan Abdul Somad. Abdul Somad nggak pernah ngomong pakai ucapannya. Abdul Somad merasa dirinya lemah, dhaif, nggak punya apa-apa. Abdul Somad mengutip Sahih Bukhari,
ucapan orang dijamin masuk surga? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar? An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Malam ini Abdul Somad datang ke Tabalong pun ingin menyambung silaturahim dengan para habaib zuriat keturunan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk para ahbab pecinta para habaib insyaallah. Amin. Muliakan mereka. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Sabit sudah berumur. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bukan habib, tapi saya min ahbab. Saya termasuk pencinta para habaib zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan, sesungguhnya Hasan, wal Husain, Husain sayyida syababi ahlil jannah. Mereka pemimpin-pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda kita ini nanti akan masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Amin. Mereka zuriat itu keturunan dari dua cabang. Saya kalau pergi umrah, umur panjang, sehat badan, setiap umrah pasti saya mampir ke rumah Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Habib Umar bin Hafiz keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Maka ketika saya dapat kabar beliau datang ke Jakarta, saya pun datang berjumpa bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk anak cucu kita, keturunan kita semuanya pencinta para habaib insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya membuang sampah ke sungai menurut Al-Qur'an? La yabulanna ahadukum fil ma'id daib. Janganlah kamu membuang air najismu ke air yang tidak mengalir. Maaf beribu maaf. Air seni, air kencing itu kan sampah kotoran. Tidak boleh dibuang walaupun sesama air yang tidak mengalir. Apalagi membuang sampah plastik yang lapuknya 100 tahun. Itu botol-botol plastik itu kalau kita buang itu 100 tahun baru hancur. Makanya buang, pulang dari sini setiap kita membawa sampah-sampah plastiknya. Siap? Saya tanya sekali lagi. Setiap kita pulang nanti membawa botol-botol plastiknya, jangan buang ke sungai, jangan buang sembarangan. Siap? Ustadz sendiri saya akan bawa botol saya. Kami bawa botol masing-masing. Pak Bupati beliau punya staf, ada yang bawa. Kita akan bawa sampah kita masing-masing. Bayangkan kalau besok selesai acara dilihat oleh tetangga, kawan, sahabat kita, apa kata dia? Apa efek ceramah Ustadz Somad tadi malam? Tuh sampah banyak. Ustadz sampah tuh. Na'udzubillah. Makanya nanti pulang dalam keadaan bersih ini semua. Siap? Insya Allah. Biasanya insya Allah ini nggak siap. Insya Allah masyarakat Tabalong siap. Sedangkan membuang sampah pribadi saja tidak boleh, apalagi membuang sampah yang tidak akan hancur. Ditemukan buaya di dasar laut, ketika ditarik ke atas mati, dibedah perutnya, isinya ternyata terpal. Buaya makan terpal. Dibuang sampah ke tengah laut, dimakan. Ada seorang bule turis dari Jerman makan jeruk di atas kapal. Kulit jeruk sampahnya dia kantongi. Orang kita yang berada di atas kapal nanya, Mas bule, kenapa kulit jeruknya disimpan? Kata dia, saya takut buang sampah. Padahal kulit jeruk akan hancur kalau masuk, karena dia bukan sampah plastik, tapi dia tidak mau buang sampah sembarangan. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia mendapatkannya, dia yang paling berhak untuk mengamalkannya. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya.
Bagaimana cara menyikapi banyaknya bisikan jahat yang ke dalam hati? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan ada dua. Pertama dari jin. Untuk menghilangkan bisikan dari jin, baca ayat kursi. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaduhu ma huwa al 'aliyyul 'azim. Untuk yang kepada manusia enggak bisa pakai ayat kursi. Karena kita baca ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Maka dengan manusia ini kita mesti kuatkan mental. Jangan sendirian, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah sendirian, harus berjamaah, mesti berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan lari dari dua orang. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan datang dari empat sisi. Maka kuatkan keyakinan, rajin sholat berjamaah, ikuti majelis-majelis Tuan Guru. Allah akan menyelamatkan kita dari godaan setan ini. Setan belum pensiun, maka jangan pernah merasa sudah aman dari godaan setan. Kadang bapaknya baik, istri tak baik. Istri baik, bapak tak baik. Istri baik, bapak tak baik, anak tak baik. Istri baik, bapak baik, anak baik, menantu tak baik. Istri baik, bapak baik, anak baik, mantu baik, tetangga resek. Oleh sebab itu maka kita jaga ini semua. Insya Allah masyarakat Tabalong selamat dari godaan setan. Bagaimana hukum memanjangkan rambut? Wah, nyindir saya nih, rambut saya udah mulai panjang. Apakah boleh bertentangan dengan sunnah Nabi dari berbagai macam model rambut zaman sekarang? Nabi itu rambutnya panjang dari depan, panjang sampai ke belakang, sampai sini, baru di sini digunting. Jadi yang menutup kulit kepala Nabi itu tiga. Pertama rambutnya, rambut dia sendiri menutup kulit kepalanya. Yang kedua kolan suah, pecinya. Yang ketiga imamah, sorbannya. Jadi di Arab itu panas terik, maka Nabi menutup. Coba lihat rambut Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri, 3 lapis rambutnya. Ada tuh zaman dulu waktu dia masih muda, potong sini. Dari gambar Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz yang masyhur. Nah, itu ada gambar dia waktu masih muda, dipotong di sini rata. Baru rambut itu ditarik ke belakang, ditutup dengan kolan suah topi putih, baru ditutup dengan sorban. Ustaz kok nggak buat begitu? Saya kalau di kamar ada saya buat. Pakai kolan suah baru pakai sorban. Di sini saya buat panas. Pernah juga kalau saya coba, hidung hilang. Tapi bukan saya mengejek orang bersorban. Bersorban itu sunnah. Bersorban itu adalah perbuatan Nabi. Bersorban itu adalah sunnah fi'liyah. Nah, jadi kalau mau panjang rambut, model begitu. Bukan rambut panjang, lalu melambai. Hai, itu bencong. Kalau mau panjang. Bagaimana pendapat Ustadz pada ukhti yang bercadar? Bagus. Jangan ejek perempuan yang bercadar. Hai, ninja nih. Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau resek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau ejek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau olok-olok? Tapi kalau melihat orang pakai rok pendek kau diam. Berarti otakmu didengkul. Oleh sebab itu bercadar ajaran Islam. Perempuan yang bercadar bagus. Ibu-ibu yang tidak bercadar pakai hijab jilbab bagus. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Nanti kalau yang bercadar dengan yang tidak bercadar kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Bagaimana pendapat Ustadz, dia bercadar tapi suka posting foto di sosmed. Perempuan bercadar suka posting tapi posenya tidak memancing, memberi nasihat, ramai-ramai, tidak membangkitkan gairah. Kalimat-kalimatnya tidak membuat orang menjadi tertipu, tidak pula memancing untuk menimbulkan fitnah. Hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah, boleh, mubah. Tapi kalau menimbulkan mudarat, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat manfaat.
Sahkah solat seseorang apabila bacaannya tidak terdengar dan hanya mulutnya saja yang bergerak? Solat zuhur tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau solat isya, solat maghrib dijaharkan hukumnya sunnah. Tapi andai dia tidak jaharkan, kalau dia solat sendiri hukumnya sah. Adapun solat berjamaah maka bagaimana makmum mau mengikutinya? Adapun pada solat zuhur, solat asar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh tabi'in kepada Khabbab, "Ya Khabbab." Sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars. "Ya Khabbab, ya, Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak atau tidak?" Kata Khabbab, "Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak." "Dari mana kau tahu mulutnya bergerak?" "Bittirabi lihyatih, karena aku lihat jenggotnya bergoyang." Ada orang sekarang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Sholat itu mulut bergerak. Allahu Akbar kabir. Mulut berkata, hati mengingat, connect antara mulut dan hati. Disitulah letak kekhusyuan. Ya Allah, berikan kami khusyuk dalam ibadah kami, ya Allah. Terima kasih Ustadz, kembali kasih brother. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Wah, ini kayak urgen PNS. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ayat 1, ayat 2. Pertanyaan, apakah bisa dikatakan seseorang menjadi radikal atau radikalisme bila dia menjalankan ajaran agamanya secara utuh? Tidak, karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Coba jelas. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Maka diisilah kemerdekaan ini, diisilah demokrasi ini, karena kita berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak, suara yang menang. Maka kalau ada saudara yang bisa bersuara di parlemen, anggota legislatif, voting 50 orang, lalu kemudian di sidang parlemen kita akan menerapkan pendidikan agama masuk ke SD, SMP dan SMA. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Kira-kira bisa masuk apa tidak? Bisa. Maka pilihlah anggota parlemen yang berjiwa pendidikan, yang peduli pada agama, yang peduli kepada sesama. Maka apa yang ditanyakan ini bisa. Dulu apa kata pesan Presiden Soekarno? Kata Presiden Soekarno, kita bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa kita masukkan dalam parlemen, dalam undang-undang, dalam kalau kabupaten namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, anak orang Islam dari maghrib ke isya tidak boleh di warnet, tidak boleh main HP, tidak boleh main gadget, baca Quran. Perda, peraturan daerah Kabupaten Tabalong, berlaku untuk anak umat Islam. Setuju apa tak setuju? Bisa apa tak bisa? Bertentangan apa tidak bertentangan dengan Pancasila? Ini konstitusional, bukan radikal, diatur oleh undang-undang. Siapa bilang tidak bisa? Dan kita tidak paksa saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anak kita, kira-kira kalau anak-anak kita dari maghrib ke isya tidak main gadget, tidak main motor, tidak di warnet, ngaji di masjid, kira-kira tetangga sahabat kita yang beda agama dengan kita terganggu atau senang? Senang. Bahkan mereka terganggu di rumahnya kalau anak-anak kita ngebut, buat maksiat, buat dosa. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau dijalankan agama ini rahmatan lil alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya sudah sampaikan dari setengah 9, sekarang pukul 10 lewat 10. Masya Allah, tabarakallah. Selama 100 menit kita berada di sini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh di hadapan Allah. Yang sudah memberikan warung-warung gratisnya, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya.
panitia, forum komunikasi pimpinan daerah, bapak-bapak polisi dan tentara, Satpol PP yang mengamankan acara ini, maka diamankan Allah dari api neraka. Anak-anak muda kita selamat dari narkoba, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, buang sampah pada tempatnya. Saya sendiri sampah saya kantongi. Ustadz, itu kan pertanyaan kami. Tidak saya buang sembarang, saya bawa, saya masukkan ke koper, saya bawa ke Pekanbaru, nanti baru saya bakar di Pekanbaru. Kita jaga kebersihan kita, mudah-mudahan Tabalong tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.